apa Anda melihat berkaitan dengan hal ini dan kenapa sebetulnya tadi ya kenaikan harga masih belum efektif menjadi dorongan atau motivasi atau angin segar tentunya bagi industri hulu migas di tanah air sejauh ini, utamanya juga tadi dari sisi mungkin investasi dan juga produksi, seperti apa Pak Tumbur? Ya sebetulnya kalau kita meningkatkan produksi sekarang ya investasi beberapa tahun sebelumnya harusnya cukup masif. Jadi kita bisa naikin produksi sekarang kan dengan harga minyak naik nih aktivitas makin meningkat. Seharusnya itu bisa ada korelasinya dengan aktivitas di oil and gas. Nah, kita lihat kan sekarang ada penemuan baru dengan ada harga minyak naik kan banyak yang melakukan eksplorasi juga di Indonesia. Seperti baru di discovery di Aceh kemarin kan cukup besar atau di Kalimantan Timur juga cukup besar. Jadi memang aktivitas eksplorasi meningkat, tapi ya kita tunggu waktunya untuk peningkatan produksi. Mungkin sekitar, tadi Pak Andang bilang 5-10 tahun, kemungkinan baru ada peningkatan produksi. Tapi yang kita butuhkan adalah masif investasi dari sekarang ini, kalau kita nggak mau produksinya turun terus nih intinya. Jadi masif investasi di eksplorasi maupun di development, pengembangan lapangan selanjutnya. Ini yang terasa kurang sekali selama 10 tahun terakhir. Makanya produksi akan terus, atau 15 tahun terakhir, maka produksi akan terus turun. Nah ini yang kita harus coba bekerja sama dengan pemerintah, investor, dan stakeholder yang lainnya untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Karena selama ini iklim investasinya tidak semenarik negara-negara lain yang punya resources yang mungkin lebih besar atau lebih kecil dari Indonesia. Kira-kira sih seperti itu. Oke, artinya menurut Anda secara evaluasi juga tadi dari sisi investasi untuk ke hulu migas ini juga dirasa artinya masih kurang begitu meskipun harga minyak juga terus naik begitu Pak Tumbur? Ya, kalau ngelihat size-nya Indonesia, investasi di Indonesia tuh biasanya dulu waktu yang cukup masif tuh at least 100 sampai 150 well exploration di bor per tahunnya. Kalau sekarang jauh di bawah itu, mungkin di bawah 30 well sekarang yang dilakukan exploration well-nya. Nah dari hasil exploration well tadi mungkin sekitar 10% yang berhasil, dan itu yang dikembangkan jadi untuk peningkatan produksi pada 5-10 tahun ke depan. Jadi yang kita mau tuh investasi yang masif untuk eksplorasi, untuk menemukan cadangan-cadangan baru. Mengenai resources, Indonesia masih banyak resources ya. Artinya masih ketemu giant discovery sampai sekarang. Baik. Pak Tumbur sendiri tanggapannya seperti apa begitu tadi akarnya tadi dimulai dari investasi terlebih dahulu begitu ya. Tadi tantangan utama dari investasi di sektor hulu migas begitu, kemudian juga tadi mungkin preferensi dari investor juga sudah mulai mengarah ke energi yang lebih bersih, termasuk adalah gas begitu yang digadang-gadang juga akan menjadi energi utama dalam fase transisi ini. Nah, seperti apa dari TIS Petroleum sendiri melihat hal ini, Pak Tumbur? Jadi trennya sekarang ke energi transisi itu ke gas. Dan kita tadi Pak Anda bilang temuan kita paling besar di gas sekarang pada saat ini kan. Jadi yang menjadi salah satu isu di Indonesia itu mengenai infrastruktur gas ini. Nah ini terlalu banyak infrastrukturnya belum di-develop dengan baik sehingga banyak cadangan gas yang belum terutilisasi dengan baik. Itu masalahnya. Jadi bangun infrastruktur untuk supaya dari hulu ini bisa menyalurkan sampai ke para user. Termasuk secara tidak langsung juga mendukung energi transisi ke energi yang lebih bersih. Cuman value chain dari gas ini yang di midstream sama downstream ini yang harus benar-benar diperbaiki sehingga harga gas itu bisa terjangkau sampai ke konsumen. Kira-kira sih seperti itu. Baik. Artinya yang perlu digenjot lebih lanjut ini adalah dari sisi value chain-nya terlebih dahulu begitu ya? Betul Ibu. Jadi infrastruktur gas sudah ditemukan banyak, sekarang infrastruktur yang mensupport supaya itu bisa dideliver ke customer, ya infrastrukturnya harus dibangun. Dan di value chain-nya juga dibenahi supaya harga gas yang diterima di masyarakat maupun di industri itu bisa memenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ekonominya. Kira-kira sih seperti itu. Oke, baik. Tapi berbicara berkaitan dengan hal tersebut, challenge utamanya apa sebetulnya? Challenge utama sebetulnya yang paling basic itu kepastian hukum di negara Indonesia. Itu membuat investasi banyak tertunda karena kepastian hukumnya benar-benar di titik yang terendah saat ini. Jadi itu yang diharapkan investor untuk kepastian hukum diperbaiki selain dari regulasi-regulasi yang lainnya. Contoh spesifik kepastian hukum yang perlu diperbaiki apa, Pak Tumbur? Ya maksudnya gini, kalau kita sudah menandatangani kontrak ya kita komit dengan kontrak itu, jangan ada regulasi yang merubah kontrak tadi. Itu yang jadi masalah, karena ini long term investment, 30 tahun. Jadi jangan sampai ya 30 tahun setelah kita kontrak pada awal, ya 30 tahun akan seperti itu.
Jangan berubah setiap saat atau ada perubahan pemerintahan, berubah peraturannya. Ini sangat tidak mendukung sama sekali untuk para investor. Karena investasi kita jangka panjang, jadi kepastian hukum itu nomor satu. Dan ini yang paling titik terendah pada saat ini adalah kepastian hukum di negara Indonesia. Oke. Tapi apakah ada contoh case begitu, mungkin proyek apa yang tengah dilakukan, kemudian tiba-tiba ada pergantian hukum, perubahan begitu? Banyak sih sebenarnya kalau case ya. Misalnya contohnya Mas Sela itu berapa kali harusnya udah periode, tapi kan dirubah-rubah, itu kan kepastian hukumnya nggak ada. Salah satu contoh yang paling mendasar tadi Pak Andang bilang. Ekspektasi mungkin harapan ya untuk pemerintahan baru ke depannya seperti apa begitu. Tadi sudah jelas satu, sepakat tadi mungkin sudah menjadi rangkuman kita semua begitu tadi, seperti apa konsistensi ya dalam kebijakan, tapi mungkin ada ekspektasi lain juga yang diharapkan begitu dari Pak Tumbur terlebih dahulu, silakan. Kepastian, konsistensi, kalau itu kita bisa jalanin, yang lainnya akan ngikut kok. Jadi kita nggak usah memperbaiki yang lain, ini kalau konsisten dan komitmen sama dengan yang kita tantangani, kepastian hukumnya jelas, regulasinya ada integratornya supaya tidak saling bertentangan seperti tadi Pak Andang bilang, itu yang kita butuhkan. Investasi selanjutnya bahkan akan menarik.